Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Ustaz Nai di sini ya, guru pelajaran prakarya dengan Ustaz Hasino juga ya. Nah, materi prakarya hari ini yaitu tentang serat tumbuhan. Maka disimak baik-baik ya videonya. Yang pertama yaitu bahan serat tumbuhan. Kita akan berbicara tentang bahan serat yang memang berasal dari tumbuhan ya, bahan serat alami yang berasal dari tumbuhan. Nah, di bawah ini ada bahan serat alami yang berasal dari tumbuhan dan bisa diolah menjadi produk kerajinan. Mengolahnya sangat sederhana sekali, hanya dikeringkan langsung oleh sinar matahari. Nah, yang pertama yaitu serat pelepah pisang. Bisa dilihat gambarnya ya, pohon pisangnya seperti itu. Kita ambil pelepahnya ya, deboknya kita ambil. Nah, istilah Jawanya debok, diambil, dikeringkan sehingga benar-benar kadar air dalam pelepah itu sudah hilang ya, dipemeng masih garing. Nah, seperti itu. Setelah itu kita bisa mengolahnya berbagai macam dengan teknik menganyam ataupun menempel. Contohnya adalah kotak tisu ini ya. Nah, ini dengan cara menempel. Selanjutnya yang kedua yaitu serat daun pandan. Serat daun pandan yang akan digunakan adalah serat daun pandan yang berduri, yang panjang-panjang. Tidak pandan yang buat masak itu ya, tapi pandan yang berduri yang panjang. Biasanya banyak ditemukan di luar Jawa ya. Nah, itu tetap sama, kita keringkan sampai benar kadar airnya hilang. Nah, pada serat pandan ini banyak sekali teknik yang digunakan adalah menganyam. Jadi pandan itu dianyam sehingga menjadi bentuk-bentuk kerajinan seperti sandal, tempat pensil, dan juga kotak tisu. Bagus-bagus ya. Selanjutnya ada yang namanya serat enceng gondok. Tumbuhan enceng gondok banyak tumbuh di permukaan air tawar ya. Nah, kalau belum pernah lihat bisa dilihat gambarnya. Jadi tumbuhan enceng gondok itu prosesnya sama ya, tetap dengan mengeringkannya sampai benar kadar air dalam pelepahnya hilang, sehingga bisa menjadi sebuah serat yang begitu panjang dan kuat. Karena serat enceng gondok ini kuat, maka biasanya kerajinannya menggunakan teknik menganyam, dan barang yang dihasilkan biasanya besar-besar dan kuat-kuat. Contohnya yaitu keranjang yang besar ini, biasanya digunakan untuk memuat buah-buahan ke pasar ya. Setelah kita mempelajari tentang bahan-bahannya, kita akan mempelajari alat-alat yang digunakan untuk membuat kerajinan serat tumbuhan. Banyak sekali alat-alat yang digunakannya, ada alat sederhana maupun alat berat. Nah, yang pertama ini kita akan belajar tentang alat sederhana yang digunakan untuk membuat kerajinan serat dari tumbuhan atau daun. Nah, biasanya alat sederhana itu diantaranya yang pertama yaitu gunting. Nah, yang kedua yaitu cutter, yang ketiga pisau, yang keempat adalah lem tembak, yang kelima yaitu jarum jahit. Ini merupakan alat sederhana yang digunakan untuk membuat kerajinan dari serat tumbuhan. Selanjutnya, setelah ada alat sederhana, ada juga alat yang berat yang digunakan untuk membuat kerajinan tertentu. Contohnya seperti mesin jahit, mesin tenun, dan juga mesin pemisah sabut kelapa. Setelah kita berbicara tentang bahan seratnya, alat-alat reproduksinya, nah yang terakhir kita akan berbicara tentang produk-produk yang dihasilkan dari kerajinan serat tumbuhan. Nah, pembuatan produk kerajinan bahan serat tumbuhan yang baik dibuat sebagai bahan baku tekstil juga bisa, ataupun bahan yang digunakan fungsional juga bisa. Nah, bahan serat alami pada kesempatan ini saya ambil contoh yaitu sabut kelapa. Sabut kelapa ini biasanya kita ambil, setelah itu kita satukan dan kita anyam. Biasanya setelah kita anyam, kita buat menjadi sebuah keset. Nah, bentuk dari keset dari sabut kelapa bisa ada lihat di gambar ini ya. Mungkin ada yang belum pernah lihat keset dari sabut kelapa. Nah, setelah kita berbicara tentang sabut kelapa yang memang prosesnya membutuhkan alat berat karena harus dipisahkan,
Sekarang kita berbicara dengan menggunakan alat yang sederhana seperti gunting tadi ya. Nah, contoh dari bahan serat alami dari tumbuhan yang bisa kita buat dengan alat sederhana yaitu bisa dari pelepah pisang, pandan, dan enceng gondok. Nah, setelah kita keringkan, maka bisa kita pilih yang bagus, digunting, diapakanlah itulah ya, dipilih-pilih. Setelah itu kita bisa menggunakannya dengan berbagai macam teknik. Teknik menganyam, menempel pun juga bisa. Salah satu contoh teknik menempel adalah kotak tisu yang dari pelepah pisang ini ditempel. Selanjutnya teknik menganyam ada dua, yang pertama dari pandan yang berupa kotak tisu dan yang lain-lain. Setelah itu dari enceng gondok juga ada keranjang yang besar. Mungkin itu saja dari Ustadz, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ketemu lagi minggu depan ya. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.